teman-teman ngurus dan panitia yang menyelenggarakan. Tadarus ini sudah tadarus edisi yang ke-9 dan 10. Kemudian teman-teman P2G daerah, Bapak Ibu peserta, saya melihat nama-nama yang cukup konsisten dari awal sampai sekarang. Terima kasih banyak atas partisipasinya dalam tadarus P2G. Terkhusus untuk hari ini 4 Sri Kandi kita gitu ya. Pembicara ada Ibu Nurul Febrianti, kemudian ada Bu Dini Nur Fadilah. Kedua-duanya akan mengantarkan masing-masing ya buku. Bu Nurul gender pedagogi, kemudian Bu Dini nanti tentang gender academic citizenship gitu. Yang masing-masing akan dimoderatori oleh Sri Kandi P2G lagi. Ini Bu Cut. Kemudian untuk Bu Nurul nanti oleh Bu Cut ya. Takut saya terbalik ini. Kemudian untuk Bu Dini nanti moderatornya Bu Mariati. Nah, nanti kami persilahkan. Yang kedua, kami berterima kasih karena ini kita juga di YouTube ya nanti. Terima kasih kepada teman-teman yang selama ini konsisten mengikuti tadarus P2G. Rasa-rasanya ya cukup jarang ya pengetahuan kami organisasi pendidikan atau guru yang mengadakan kegiatan serupa gitu. Alhamdulillah kemarin kami diapresiasi oleh Dirjen GTK ketika kami diundang hari Senin kemarin ya, lusa Senin kemarin 2 hari lalu di Kemdikbudristek. Beliau memberikan sambutan dan apresiasi untuk tadarus pedagogi yang diselenggarakan full selama bulan puasa ya. Dan ini adalah puncaknya. Dan terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Ini ikhtiar kolektif, ikhtiar kecil kita untuk kembali mengingat pedagogi ya. Karena Prof. Hartilaar pernah mengatakan di sekitar tahun 80-an gitu ya, 30-40 tahun lalu, beliau pernah mengatakan bahwa pedagogi itu telah mati ya di LPTK gitu. Nah, ini P2G mencoba menghidupkan kembali, meramaikan kembali perbincangan kita tentang pedagogi. Mungkin di event berikutnya nanti lebih spesifik lagi tentang pedagogiknya Indonesia. Tapi itu mungkin sesi yang setelah Ramadan nanti gitu. Demikian dari kami, saya sebagai Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru, terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi. Demikian, selamat menikmati. Nanti mungkin kegiatannya sejam-sejam ya, Bucut ya. Sesi pertama nanti silahkan diatur apakah Bu Dini atau Bu Nurul. Demikian dari kami. Lagi terima kasih banyak teman-teman. Menjadi guru yang merdeka itu salah satu slogan ya atau moto kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Mariati atau Bu Cut ya? Atau penayangan Mariati dulu ya? Iya, okay. Saya dulu. Atau penayangan itu dulu yang Pak Iwan Dirjen GTK. Oh iya, ini sedang di ini Pak. Play. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Kepada teman-teman P2G, terutama peserta Tadarus Pedagogi P2G. Saya Iwan Syaril, Direktur Timal Guru dan Tenaga Pendidikan Kemdikbudristek, baru mendengar tentang acara ini dan sangat mengapresiasi. Dan semoga teman-teman semua terus bersemangat untuk belajar, saling belajar dan berbagi kepada satu sama yang lain. Ini kayaknya banyak sekali isu-isu pedagogi yang dibahas, dan saya yakin tadarus pedagogi ini bisa memperkuat Bapak Ibu guru yang ada di berbagai sekolah dan memberikan inspirasi juga kepada guru-guru yang lain, sehingga juga bukan saja dapat ilmunya buat diri sendiri, tapi dibagikan kepada yang lain sehingga menjadi keberkahan juga buat Bapak Ibu semua. Terus semangat Bapak Ibu guru P2G
di tadarus pedagoginya, dan saya juga mengucapkan buat yang agama Muslim, agama Islam, untuk hari raya ini minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, selamat Idul Fitri kepada Bapak Ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Oke ya. Ya, mungkin langsung saja untuk acara selanjutnya, yaitu saya sebagai moderator yang nantinya akan membacakan terlebih dahulu CV dari pembicara kita, namun saya awali dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Salam selamat siang menjelang sore, dan tidak lupa saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman muslim semuanya. Langsung saja, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan CV dari Ibu Nurul Febrianti sebagai pemateri pada siang hari ini. Saya akan bacakan nama Nurul Febrianti, tanggal lahir 6 Februari di Kota Depok, Jawa Barat, nomor handphone 0812 940 58124. Alamat email nurulzirtaf@gmail.com. Nah, di sini juga Ibu Nurul itu memiliki ketertarikan pada hal berpengalaman mengajar ilmu-ilmu sosial, khususnya pendidikan kewarganegaraan, tertarik pada topik tentang kewarganegaraan, masalah sosial, pendidikan, gender, nilai, moral, karakter, dan multikultural, dan melakukan penelitian-penelitian tentang hal-hal yang telah saya sebutkan tadi. Nah, untuk pengalaman Ibu Nurul sendiri, yaitu yang pertama, mengajar di Universitas Esa Unggul dari Maret 2017 sampai sekarang, dengan mata kuliah yang diajarkan. Yang pertama yaitu mengajar mata kuliah konsep dasar pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, mengajar mata kuliah konsep dasar ilmu pengetahuan sosial. Yang ketiga, mengajar mata kuliah pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar. Yang selanjutnya yaitu mengajar mata kuliah pendidikan multikultural. Lalu beliau juga mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga dari September 2017 sampai dengan sekarang. Dan beliau juga ikut berpartisipasi dalam Ruang Guru dari Oktober 2020 sampai Juli 2021. Sedangkan untuk pendidikan, yaitu yang pertama, beliau alumni dari Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2018 dan lulus pada tahun 2012, yaitu S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan IPK terakhir 3,63, dan melanjutkan studi ke Universitas Pendidikan Indonesia pada tahun 2013 dan lulus 2015, mengambil S2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan IPK terakhir 3,53. Dan sekarang sedang melanjutkan S3 di kampus Universitas Pendidikan Indonesia mulai dari 2017 sampai dengan sekarang. Beliau juga memiliki pengalaman internasional, yaitu pernah mengikuti summer school di Utrecht University dalam program yang bertema hak asasi manusia dan gender, yaitu di Belanda, yang diadakan di Belanda pada tanggal 11 Juli sampai 22 Juli 2016.
Dan pengalaman internasional yang kedua yaitu mendapatkan beasiswa dari Kementerian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi atau Dikti untuk mengikuti kursus singkat di KITLV dan Leiden University dalam program bertajuk Social Science and Humanity yang diadakan di Belanda juga pada tanggal 26 Oktober sampai 26 November 2018. Demikian CV dari Ibu Nurul yang telah saya bacakan. Untuk selanjutnya mungkin kita langsung saja Bapak Ibu untuk saya persilahkan kepada Ibu Nurul memaparkan materi yang akan kita bahas pada siang kali ini. Terima kasih kepada Ibu Nurul. Dengan hormat saya persilahkan. Terima kasih Ibu Mariati atas memberikan keterangan akan CV saya. Saya mau menyapa dulu Bapak dan Ibu dan rekan-rekan semua dalam acara Tadarus Pedagogi ini, yang hari ini merupakan hari terakhir dari sesi Tadarus Pedagogi yang sebelumnya sudah kita ikuti gitu ya Bapak dan Ibu, dari mulai Kang Anggi, guru-guru saya semua, dan senior-senior saya, ada Kak Anggi, ada Pak Rahmat, lalu juga ada Pak Jimmy, Kang Satriwan juga kemarin, ada Pak Suparno, Kang Iman, Kang Fauzi, dan lain-lain gitu ya. Dan yang terakhir hari ini saya dan Bu Dini berkesempatan untuk menggenapkan diskusi pedagogi kita pada Tadarus Pedagogi ini terkait dengan gender, karena memang dari kemarin mungkin belum ada yang membahas terkait dengan gender, dan rasanya isu ini juga masih menjadi isu penting untuk kita angkat dalam konsep pendidikan gitu ya, dalam konsep pendidikan, karena tidak luput juga di ruang kelas, di ruang pendidikan juga kita melihat bahwa kajian-kajian terkait dengan gender ini masih sedikit dibahas. Nah, oleh karena itu, saya menjadi pembedah utama, kita akan sama-sama membedah buku, meskipun buku ini terkait dengan teaching gender in higher education, namun kita tetap bisa menarik benang merahnya gitu ya Bapak dan Ibu untuk diimplementasikan di sekolah, baik dari sekolah dasar, di sekolah menengah pertama maupun di tingkat yang lebih tinggi lagi. Jadi saya rasa kita akan sama-sama melihat bagaimana sih sebenarnya konsep gender pedagogi ini untuk kita implementasikan atau diaktualisasikan dalam ruang kelas atau di sekolah. Pada dasarnya seperti itu. Nah, saya akan share screen dulu sebentar. Oke, terlihat ya Ibu Mariati? Oke. Jadi judul buku ini merupakan project dari Emily F. Henderson di tahun 2015 yang proyeknya ini dilakukan kurang lebih selama 4 tahun dari mulai 2011 gitu ya Bu, Bapak. Dan judul ini kenapa dikatakan gender pedagogi, karena memang dalam terms-nya kita jarang menemukan kaitannya gender dengan pedagogi. Biasanya kita menemukan terminologi seperti gender studies, women studies gitu ya, tapi jarang gitu ya menemukan terkait dengan gender pedagogi. Jadi Emily F. Henderson ini berusaha untuk menggambarkan bagaimana gender jika diajarkan di dalam suatu ruang kelas sebagai subjek gitu ya Bu, sebagai sesuatu yang bisa dipelajari dan jadi pengalaman pembelajaran, learning experience-nya seperti apa. Jadi memang judulnya Teaching, Learning, and Tracing Gender in Higher Education. Tapi tadi seperti yang saya katakan bahwa ini tidak melulu berkaitan dengan higher education, tapi juga bisa dihubungkan atau menjadi dibenang merahkan gitu ya, dihubungkan, dikonekkan dengan pendidikan di pendidikan dasar dan menengah ke atas. Mungkin saya akan memperkenalkan Bapak dan Ibu terkait dengan penulis buku ini.
Dia adalah Associate Professor di Departemen Education Studies di Warwick University di UK. Dia mengambil bachelornya di English Literature dan Modern Language dari University of Oxford, lalu dia mengambil 2 master, MA dan MRS, dalam subjeknya Education, Gender, and International Development, dan juga Educational and Social Research, dan dia juga mengambil PhD-nya di University London, dengan basicnya juga pendidikan. Ternyata pas saya cek-cek di sosial media, dia juga masih aktif dalam sosial medianya, terutama di Twitternya. Dia masih sering memposting terkait dengan kegiatan-kegiatan akademiknya gitu ya, lalu juga memposting publikasi-publikasi yang telah dia publikasikan dengan timnya. Ini merupakan profil di Twitternya. Nah, ini merupakan research interest dari Emily. Dia interest atau tertarik meneliti terkait dengan higher education, research culture, lalu juga academic profession, academic identities, mobility, knowledge production, globalization, gender terutama, dan memang kalau dilihat dari sebaran publikasinya, beliau memang cukup banyak meneliti hal-hal yang terkait dengan multikultural, etnografi, dan juga gender dan pendidikan. Ini merupakan beberapa publikasi, meskipun ini merupakan yang kita akan bedah bersama-sama yang ada di poin terakhir, yang ada di poin terakhir di tahun 2015. Memang ini dia tunggal sendiri membuat buku ini, yang selebihnya di atas merupakan sebuah book chapter berbarengan dengan para scholars lainnya. Nah, Bapak dan Ibu semua dan teman-teman, ini merupakan isi dari buku dalam gender pedagogi, Teaching, Learning, and Tracing Gender in Higher Education, yang coba diungkapkan oleh Emily berdasarkan proyek penelitian yang dia lakukan dalam kelas untuk mempelajari atau memberikan pembelajaran terkait dengan gender. Yang pertama ada Introducing Gender Pedagogy in Media Res, lalu yang kedua ada Researching Gender Pedagogy, lalu ada Tracing Paper, yang keempat kita ngomongin tentang gender di situ dia, lalu di yang kelima ada Learning Gender, yang keenam ada Feminist Gender Pedagogy, yang ketujuh ada Gender Pedagogy itu sendiri yang menjadi klimaksnya, dia katakan ini merupakan klimaksnya bab ini, gitu ya, atas tulisan-tulisan dia, dan yang terakhir adalah Invitation. Yang pertama, chapter pertama dia mencoba untuk memperkenalkan gender pedagogi gitu ya Bapak dan Ibu, karena tadi yang saya katakan bahwa term pedagogi gender ini tuh masih sulit atau masih sedikit dibahas di permukaan. Biasanya kita mendengar apa-apa yang berbau dengan gender hanya dikaitkan sedikit atau banyak gitu ya, seperti misalnya pengaruh utamaan gender gitu ya dari semua kebijakan, lalu juga hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan biasanya harus dikaitkan dengan pengaruh utamaan gender atau pendidikan berbasis gender, pembelajaran berbasis gender. Namun dalam hal konten sendiri memang gender masih terpisahkan dari untuk dipelajari dalam ruang kelas. Hanya beberapa yang mencoba untuk mengintegrasikan tadi nilai-nilai gender ke dalam ruang kelasnya. Nah, hal ini pun yang menjadi pertanyaan, apakah di LPTK kita mendapatkan konten atau pembelajaran yang berkaitan dengan gender, sehingga kita bisa mempraktikannya nantinya di dalam ruang kelas. Biasanya di LPTK mungkin kita akan didapatkan di pendidikan psikologi development gitu ya, perkembangan psikologi yang kita membahas terkait dengan usia anak gitu ya, lalu juga perkembangan psikologi anak dan lain sebagainya. Namun hanya sedikit tadi yang juga saya katakan, hanya sedikit saja membahas terkait itu. Biasanya lebih ke kebijakan saja yang bahwa kelas harus mengutamakan gender, lalu juga berbasis gender, tapi apakah gender itu sendiri diberikan sebagai sebuah konten gitu, sebagai sebuah subjek, ini juga masih perlu digali lagi. Maka pedagogi gender sebagai kontribusi pada diskusi global yang berkaitan dengan gender dimulai di media res.
atau langsung ke tengah-tengah, jangan di pinggir-pinggir gitu ya, lalu masukkan saja langsung ke tengah-tengah. Dengan mengundang juga para pembaca dan juga peneliti, guru, akademisi dan lain sebagainya untuk membangun narasi studi gender itu sendiri. Ini sebagai bab pengantar gitu mempertanyakan praktik standar produksi pengetahuan akademik dan bentuk yang diharapkan sebagai sebuah buku tadi yang akhirnya dijadikan sebuah buku oleh Emily. Nah, pedagogi gender adalah strategi untuk mengajar dan belajar gender dalam setting pendidikan tentunya, tetapi juga dikonseptualisasikan dalam buku sebagai sebuah etos untuk penelitian dan penulisan. Jadi tadi yang saya katakan bahwa gender pedagogi ini mempertanyakan gitu ya, terminologi pedagogi gender di dalam ruang kelas itu seperti apa. Saat Emily mempertanyakan, jadi apakah kalian pernah mendengar gender pedagogi? Kalau pernah mendengar, menurut kalian itu apa? Seperti apa? Lalu ada siswa yang menjawab, sebuah pedagogi yang akan berusaha untuk mempromosikan atau promoting gender equality antara laki-laki, anak laki-laki dan juga anak perempuan. Nah, gender pedagogi in academic database and internet search engine. Akhirnya Emily juga berusaha untuk melihat gitu ya secara literature apa itu gender pedagogi, dan dia mencari juga lewat search engine internet gitu ya Bapak Ibu. Dan akhirnya dia menemukan dalam konteks di Nordik gitu ya, Swedia khususnya, juga ditemukan literatur juga dalam kebijakannya, dalam kaitannya seperti di Jerman juga, ada di Hungaria, di Luxembourg, Rusia, dan lain sebagainya. Yang menurut dia tampaknya menjadi sebuah istilah untuk menerapkan tujuan gender equality pada akhirnya. Jadi belajar gender pedagogi ini ujungnya untuk menerapkan tujuan kesetaraan gender dalam sektor pendidikan. Digunakan secara sepintas saja tanpa definisi, beda dengan kebijakan gender yang diusung oleh UNESCO gitu. Seperti UNESCO punya kebijakan gitu ya, book chapter atau project book untuk menjadi pegangan sekolah untuk mempromosikan gender equality di dalam sekolah. Seperti juga di Hongaria ada untuk promosi kesetaraan gendernya yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial dan Tenaga Kerja di negara tersebut. Masih dari bab pertama, gender pedagogi, Emily berpendapat juga bahwa gender pedagogi ini harus berbeda dengan feminis pedagogi, inklusif pedagogi, multikultural pedagogi, anti rasis pedagogi, bukan sebagai pengganti. Jadi dia berpendapat jangan menyamakan gender pedagogi dengan pedagogi yang lain seperti feminis, inklusif, karena sebenarnya kontennya pun juga berbeda, sehingga jangan sampai ada bias di dalam situ meskipun terdengar sama. Misalnya dalam multikultural, pendidikan multikultural, kita juga membahas memang terkait dengan gender meskipun hanya sedikit. Itu dia makanya dia menginginkan atau menuliskan hal ini perlu dibedakan. Misalnya dia mengantar sebuah isu di dalam bukunya. Ini mungkin juga kita bisa refleksi ya Bapak dan Ibu. Ada seorang laki-laki memiliki pekerjaan in children service dalam children service, misalnya kayak tempat penitipan anak atau menjadi guru di TK atau playgroup. Nah, ini menjadi kajian juga yang diangkat oleh Emily bahwa kadang-kadang konsep gender ini tadi ada stereotipnya bahwa ya laki-laki seharusnya tidak bekerja di children service gitu. Dia juga menemukan pergeseran makna akhirnya. Karena istilah ini biasanya juga ditemukan tadi yang saya katakan ada di perkembangan psikologi atau di mata kuliah kita pendidikan pasti pernah mendapatkan mata kuliah psikologi perkembangan gitu ya, yang memang menciri khaskan anak-anak laki-laki dan perempuan. Misalnya anak laki-laki mainannya robot-robotan, mobil-mobilan, anak perempuan mainannya boneka, masak-masakan, dan lain sebagainya. Jadi hanya membicarakan terkait dengan perilaku gender yang lebih spesifik terhadap anak laki-laki dan juga anak perempuan. Jadi menurut Emily, gender pedagogi examines meaning of gender in the classroom. Ada intersectional gender pedagogi focuses on differences, power, and inequality. Jadi membahas terkait dengan fokus pada hal-hal yang berbeda tentang kekuatan antara laki-laki dan perempuan dan juga ketidaksetaraan.
Oke, selanjutnya Emily juga berpendapat bahwa memang gender pedagogy is an exploration of the teaching and learning of gender. Jadi memang gender pedagogy ini adalah mengeksplorasi antara pembelajaran, mengajarkan, dan juga pembelajaran terkait dengan gender. Tapi lebih dari itu juga membawa apa ya, nilai-nilai gender ke dalam kelas gitu ya. Jangan sampai kita mempelajari yang berkaitan atau konten tentang gender, tapi kita dalam mengimplementasikannya tidak menerapkan tentang nilai-nilai gender tersebut, seperti itu. Nah, di bab kedua, di chapter kedua, sudah mulai dia menjelaskan tentang penelitian ini. Ini basicnya sebenarnya lebih ke metodologi penelitian saja gitu ya Bapak dan Ibu. Untuk nantinya di bab-bab selanjutnya dia akan menjelaskan terkait dengan apa itu ya gender pedagogi akhirnya, lalu juga apa teaching gender dan lain-lain. Jadi bab ini memperkenalkan proyek penelitian yang menjadi dasar pedagogi gender, yaitu studi tentang modul yang mulai mempromosikan atau menunjukkan modul namanya GED, Gender Education and Development, gender pendidikan dan pengembangan. Sebentar. Ada yang bisa mute gak ya? Pak Arif Rahman sepertinya harus dimatiin itu mic-nya. Oke, terima kasih Pak Suparno. Oke, lanjut. Jadi di bab 2 ini dia menggambarkan tentang metodologi, lebih ke metodologi bagaimana akhirnya dia meneliti tentang gender yang dipelajari dalam ada modulnya namanya tadi yang saya katakan GED, Gender Education and Development. Secara bersamaan juga proses kontekstual di mana pembaca diharapkan kita mengetahui gitu ya studi yang cukup baik dan terlibat nantinya. Sifat penelitian ini masih random dan juga representatifnya secara tertulis karena diambil datanya itu di dalam ruang kelas, lalu dilihat dari segi gestur, lalu juga ada apa namanya mimik-mimik itu juga dia melihat gitu ya Bapak dan Ibu, melihat apakah pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan gender dalam kehidupan privat siswanya atau mahasiswanya itu seperti apa. Nanti kita akan bahas ke belakang bagaimana ada seorang gitu yang mempresentasikan kehidupan bahwa di keluarganya ternyata ada ketidaksetaraan gender di dalam konsep apa namanya family discussion-nya di dalam buku tersebut. Jadi nanti di bab 2 ini dia memperkenalkan siapa researchernya, ya tentu dia, dan seperti apa metodologinya. Lalu juga dia juga memperkenalkan modul yang dia ajarkan gitu ya, yang menjadi acuan untuk diajarkan namanya GED ini. Lalu juga introduction the student, dia juga memaparkan seluruh mahasiswa atau student dia gitu ya, basicnya dari apa, backgroundnya dari mana, karena ternyata dilihat dari persebarannya ini kelasnya kelas internasional. Jadi ada yang dari India, ada yang dari Thailand, ada juga yang dari tentunya Inggris itu sendiri. Jadi menggambarkan proses penelitian terkait dengan gender pedagogi dalam kelas yang menjadi proyek dalam penelitian Emily. Tadi yang saya katakan lebih menitik beratkan terkait dengan metode penelitian di dalam bab 2 ini. Emily juga memperkenalkan modul yang digunakan dalam penelitiannya. Jika dilihat ini salah satu contoh saja bagaimana modul ini dituliskan oleh dia. Ini topiknya saat itu adalah family dan communities. Bagaimana mahasiswa apakah punya pengalaman atau apakah ada pengalaman terkait dengan gender equality yang dia dapatkan di dalam community atau di dalamnya. Jadi sudah tertulis dengan rapih agenda-agenda yang dituliskan oleh Emily. Yang ketiga adalah tracing paper. Bab ini memberikan landasan teoritis juga untuk pendekatan analitis yang diambil dari seluruh buku yang didasarkan pada mobilisasi Derrida tentang konsep presence dan trace.
Jadi dia menggunakan teori deskriptif dari Derrida untuk menganalisis data-data yang telah diambil oleh Emily di dalam ruang kelas sebagai proyek penelitiannya. Ada keberadaan atau presence adalah istilah yang digunakan oleh Derrida ini untuk mengkritik cara pemikiran filsuf dari Barat gitu ya, menciptakan untuk kepastiannya atau si trace tadi, inti dari presence untuk merusak kepastian ini. Nah, trace ini dikembangkan sebagai cara untuk membaca yang membayangkan bekerja dalam selembar tracing paper seperti menjiplak seperti itu, diletakkan di atas makna kehadiran yang tetap. Nah, ini dia Jacques Derrida, teori dekonstruksi Derrida, namanya of grammatology, di mana Emily menggunakan teori ini untuk menganalisis data-data yang telah didapatkan saat melakukan proyek teaching and learning and tracing gender di higher education ini. Jadi tracing paper ini selanjutnya setelah kita tahu bahwa si Emily ini menggunakan teori dari Derrida, maka selanjutnya dalam chapter selanjutnya dia akan menggunakan men-tracing data-data tadi gitu yang berkaitan dengan gender dan learning experience bagi siswa di kelasnya, yang akhirnya akan menjadi sesuatu ujungnya ya buku ini gitu ya, yang akhirnya bagaimana sih untuk membuat modul yang pas untuk diajarkan yang berkaitan dengan konten gender. Nah, yang keempat, dia sudah masuk mulai bagaimana melihat apakah siswa-siswanya atau mahasiswanya mengerti akan gender. Akhirnya dia sudah mulai masuk ke dalam mencari apakah siswa-siswa atau mahasiswanya tersebut memiliki pengalaman yang berkaitan dengan gender di dalam ruang kelasnya, sehingga gender ini kadang-kadang Bapak dan Ibu memang agak tricky untuk diajarkan, karena kalau kita nanti saya akan sedikit menggambarkan apa perbedaan antara seks atau jenis kelamin, lalu juga gender dan juga feminis. Biasanya kita berbelit-belit untuk memahami antara ketiga ini karena sebenarnya mereka berdiri sendiri-sendiri, tapi juga saling connecting, saling berhubungan satu sama lainnya. Nah, jadi menurut Emily, mengartikan gender ini dia katakan a timeless text. Lalu juga nanti akan dibahas tentang woman dan juga gender, apa hubungannya dari ketiga ini. Jadi menurut Emily, reading definition of gender is an unsatisfaction process. Jadi nggak pernah puas. Dia merasa bahwa membaca tentang definisi gender sangat banyak dan sangat variatif gitu ya. Dia merasa ini tidak pernah terpuaskan karena itu ada lagi bisa jadi dari berbagai negara pun konsep gendernya bisa berubah atau bisa berbeda, meskipun kita bisa lihat pemaknaannya sama, tapi bisa jadi diimplementasikan di tiap-tiap negara karena nilainya yang berbeda-beda, tentu juga bisa berbeda-beda. Jadi apakah women studies dan gender studies merupakan hal yang sama? Lalu, kalaupun sama di mana, kalau tidak sama di mana? Nyatanya, women studies dan gender studies itu merupakan dua hal yang tentu berbeda. Dalam women studies, perempuanlah yang menjadi subjek gitu ya dalam pembelajaran ini. Lalu berkaitan dengan tentunya dengan feminis, objeknya juga dengan feminis. Output inputnya pokoknya semuanya perempuan. Sedangkan kalau gender studies kita bukan hanya berbicara tentang laki-laki dan perempuan, bahkan lebih dari itu kita berbicara tentang peran, tentang identity, tentang ya tadi roles gitu ya, peran. Lalu juga banyak hal yang berkaitan dengan paradigma nilai-nilai dari tiap-tiap kultur budaya masing-masing di tiap negara misalnya. Jadi kalau ngomongin tentang gender, ini adalah sebuah konstruksi sosial. Kalau misalnya kita tahu pemahaman dasarnya kan sebuah konstruksi sosial seperti itu. Nah, namun saya juga tetap menampilkan gender yang dikatakan oleh Emily. Menurut dia, gender is a noun that names something. So it is implicated in a logic of presence, but at the same time, the name does not name a thing as such.
And so the name is not named as such. Gender studies understood in this way is a field that is founded on trace-like from a presence. Nah, saya akan mencoba untuk meluruskan yang mungkin Bapak dan Ibu, teman-teman juga sudah pahami perbedaan antara ketiga hal ini. Jika kita berbicara seks atau jenis kelamin, tentunya ini berkaitan dengan sudah kodrati yang diberikan oleh Tuhan. Hanya ada laki-laki dan perempuan. Jadi ini merupakan sebuah kodrat yang tidak bisa interchange, tidak bisa bertukar, tidak bisa berganti. Ya kalau misalnya laki-laki diciptakan dengan dengan penis dan juga testosteron gitu ya, memiliki itu, dan perempuan juga sebaliknya ada payudara dan juga vagina, dan ini tidak bisa dipertukarkan meskipun bisa dirubah misalnya jenis kelaminnya, tapi fungsinya tetap tidak bisa ada. Misalnya ya tetap saja perempuan, laki-laki yang transpuan misalnya ya tidak bisa mengandung seperti itu, tidak bisa mengeluarkan air susu juga. Begitu pula sebaliknya, dan ini dinamakan seks atau jenis kelamin, tidak bisa fungsinya itu tidak bisa berubah ya, kodrat gitu ya, diberikan oleh Tuhan. Jadi refers to biologi. Tapi kalau gender ini merupakan konstruksi sosial, bahwa memang kita sering mendengar kalau perempuan itu ya lemah lembut gitu ya, sukanya yang warna pink. Pokoknya intinya adalah hal-hal yang paradigma atau sesuatu yang tentunya disematkan di dalam ini perempuan, ini laki-laki, bahwa laki-laki itu kuat, tidak boleh menangis misalnya gitu ya. Lalu juga perempuan ya lemah, lembut dan lain sebagainya. Padahal gender ini ya ngomongin tentang peran juga. Ya siapa bilang perempuan juga nggak bisa kuat, atau siapa bilang laki-laki nggak boleh menangis? Siapa bilang perempuan juga nggak bisa nyetir mobil? Siapa bilang laki-laki harus selalu kuat? Kan tidak seperti itu. Jadi ini bisa dipertukarkan peran ini dan tidak boleh disematkan dalam kalau laki-laki harus begini, kalau perempuan harus begini, dan ini merupakan sebuah konstruksi sosial. Nah, sedangkan feminisme sama dengan isme-isme lainnya, ini merupakan sebuah paham di mana salah satu agendanya ya juga kesetaraan gender. Namun kalau dikaitkan dengan feminisme ini lebih ke politik, karena ada agenda-agenda politik di dalamnya gitu ya, gerakan-gerakan yang menginginkan sebuah kesetaraan bagi laki-laki maupun perempuan, seperti itu. Nah, selanjutnya ada jam berapa ya? Bu Marati mohon diingatkan, takut lebih. Selanjutnya ada learning gender. Ini merupakan dalam bab ini mempelajari gender ini adalah proses yang memunculkan trace tadi, jejak gitu ya. Ia juga dapat mengganggu narasi kepastian tentang waktu juga, ada keberadaan dan juga itself, diri sendiri itu. Di mana gender juga bisa dipelajari dalam kaitannya dengan aspek pengalaman tadi, bahwa tiap-tiap kita apakah memiliki pengalaman-pengalaman terkait dengan gender itu sendiri gitu ya, dan juga bisa menarasikan kembali pengalaman gender tadi. Lalu pembelajaran gender di sini dipandang sebagai sebuah proses. Jadi nggak bisa juga ngomongin tentang gender hanya berkaitan dengan knowledge-nya saja, tapi juga bagaimana menciptakan sebuah atmosfer bahwa adanya equality di dalam ruang kelas, seperti itu. Adanya nilai-nilai kesetaraan di dalam ruang kelas. Jadi apa itu artinya dari learn gender? Menurut Emily, gender on the other hand does not necessarily imply that anything subject or object related existed for gender before the course. Jadi students juga tahu bahwa gender dia laki-laki, gender dia perempuan. Dia bisa mengidentify apakah ini laki-laki atau perempuan. Masih dalam tahapan yang seperti itu. Tapi ketika ngomongin tentang roles-nya lagi, lalu juga identity lagi, gitu, identity gender roles dan lain sebagainya, apakah ini juga dipahami oleh kita sebagai sebagai guru dan juga sebagai siswa. Misalnya di dalam chapter 5 ini saat mempelajari tentang gender, Emily juga menggambarkan tentang learning experience saat berada di luar kelas, jadi bukan dalam kelas.
ia memberikan kesempatan pada tiap siswa untuk menceritakan pengalaman mereka di keluarga yang berkaitan dengan gender. Misalnya, salah satu siswa dalam kelasnya menceritakan tentang gender equality yang diterima, inequality di dalam keluarganya yang diterima oleh ibunya. Ini merupakan percakapan yang saya potret di dalam bukunya, bahwa dia tahu bahwa ibunya tidak bisa membuat sebuah keputusan gitu ya, yang pasti membuat keputusan secara sepihak itu ayahnya gitu ya. Dan ini yang diceritakan oleh salah satu mahasiswanya di dalam ruang kelas gitu, bahwa memang ada ketimpangan di situ, bahwa tidak diskusi, lalu juga lebih mengutamakan keputusan dari ayahnya dibandingkan ibunya, dan ini dipotret oleh Emily tadi. Jadi sekarang dia gitu ya, I need to approach the idea of deliberate gender pedagogy that reflects the process of gender learning covered in this chapter. Jadi dalam chapter ini, jadi dia bagaimana idenya untuk mendeliberasi gender pedagogi ini. Ternyata dalam mempelajarinya itu diperlukan proses of gender learning ini yang menjadi hal yang penting dalam mempelajari gender atau gender learning. Nah, untuk feminis gender pedagogi, ya, untuk feminis gender 2 menit lagi ya, Kak ya, Bu, 2 menit lagi, nah, karena kita terbatas dengan waktu. Nah, kalau untuk feminis gender pedagogi ini dalam bukunya, chapter ini lebih banyak menganalisis tentang feminis pedagogi, sehingga saya tidak terlalu memunculkan apa yang dikatakan oleh Emily di dalam chapter 6 ini. Saya lebih menggarisbawahi bahwa gender pedagogi ini ya memang tidak sama dengan feminis pedagogi, karena untuk gender pedagogi dalam ruang kelas yang bisa diajarkan dari tingkatan sekolah dasar hingga perguruan tinggi, ini masih masuk. Apalagi jika dikaitkan tentunya dengan pendidikan kewarganegaraan, bahwa dalam pendidikan kewarganegaraan di situ ada nilai demokrasi, ada nilai toleransi gitu ya. Lalu juga ada mempelajari tentang norma, mempelajari tentang hal-hal yang berkaitan dengan kesetaraan. Jadi tentunya bisa diintegrasikan dalam mata pelajaran bagaimana kita saja untuk melihat tema-tema, khususnya mungkin di sekolah dasar, tema-tema yang memang berkaitan dengan gender gitu ya. Mungkin sekarang buku-buku yang ada di luar sudah variatif. Misalnya dulu kita masih sering melihat ya ibu ke pasar gitu ya, ayah ke kantor. Tapi semakin ke sini kita bisa melihat juga adanya keberagaman yang dimunculkan gitu. Meskipun juga masih menjadi catatan juga bahwa isu gender ini masih sedikit sekali dibawa ke permukaan. Nah, bab ini lebih dekat dengan saat-saat di kelas. Jadi pada potret gender pedagogi yang ada di chapter 7 ini banyak sekali tulisan-tulisan dari Emily yang mengungkapkan wawancara-wawancara dia dengan mahasiswanya di kelas. Bahkan hanya sekecil gestur atau ucapan saja itu dimaknai oleh Emily. Saya juga baru melihat gitu, atau ternyata hanya bilang wow gitu ya, atau ada gestur-gestur itu juga menjadi sebuah hal yang diobservasi dan akhirnya menjadi sebuah data dalam proses pembelajaran pedagogi di gender ini. Sorry. Ini dia ada berisiknya, ada verbal ekspresi yang diberikan oleh mahasiswa gitu ya saat ia menceritakan tentang pengalaman gendernya dalam dunia publik atau privasinya. Misalnya ada tiga kata yang menjadi yang diangkat oleh Emily. Ada wo, ada squeak, dan olala. Yang pertama dia menceritakan tentang ayahnya menyekolahkan dia sampai tinggi. Ini posisinya perempuan, menyekolahkan dia sampai tinggi karena merasa bahwa perempuan juga berhak mendapatkan itu, sehingga dia ekspresinya wow gitu ya,
meruntuhkan paradigma atau stereotip tentang perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi seperti itu. Lalu juga ada SQUAC, di mana juga hal-hal yang uncomfortable, yang tidak nyaman gitu, ini juga menjadi hal yang diteliti atau dilihat oleh Emily dan akhirnya dimasukkan ke dalam tulisannya. Dan juga Olala, ini juga sesuatu yang ternyata dipotret oleh Emily. Jadi the gender pedagogy that I have laid out through the chapter of this book is a pedagogy of the dress. This doesn't mean that gender pedagogy can or should defy the logic of presence. Dia juga melihat bahwa tulisan dia ini masih banyak yang harus dikritisi atau banyak kurangnya, sehingga ini nggak jadi patokan satu-satunya di dalam kelas atau di halayak di ruang akademik untuk menjadi patokan, menjadi pegangan bahwa ini bukan hal yang fundamental, sehingga harus terus dilakukan perbaikan-perbaikan akan tulisan-tulisan atau proyek-proyek selanjutnya. Selanjutnya adalah akhirnya invitation di bab ke-8 atau chapter 8 ini adalah sebagai penutup bahwa ia mau mengundang para scholars lain, para akademisi untuk mempromosikan akan gender pedagogi ini, karena ini hal yang perlu dikembangkan lagi, hal yang baru tentunya untuk terus bisa dipelajari. Makanya akhirnya di akhir session dalam perkuliahannya dia mendapatkan komplimen dari mahasiswanya gitu ya, bahwa ternyata ini hal yang baru yang bisa dipelajari untuk membawa gender di dalam ruang kelas misalnya, karena kan mahasiswa ini merupakan mahasiswa yang belajar tentang pendidikan, sehingga mereka juga sadar akhirnya bahwa ini perlu dimasukkan ke dalam isu-isu pendidikan atau akademik lainnya. Mungkin itu Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah atau miss yang saya bedah dalam buku ini. Kritik dari Bapak dan Ibu dan diskusi ini akan membantu saya juga untuk memperdalam gender pedagogi ini. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Mariati. Oke, terima kasih Ibu Nurul. Itu adalah pemaparan yang sangat bagus sekali ya tentang isu gender, di mana dari penyampaian yang telah Ibu Nurul sampaikan, maka dapat saya simpulkan dari buku Emily F. Henderson ini tentang pedagogik gender dengan judul Belajar, Mempelajari, dan Mencari Jejak Gender dalam Pendidikan yang Lebih Tinggi. Dalam series ini mengudara untuk menyediakan ruang yang komprehensif untuk area penelitian ilmu sosial interdisipliner yang semakin beragam dan kompleks, terutama dalam pendidikan gender, karena bidang studi gender berkembang begitu pesat pada saat ini dan seharusnya menjadi ternasionalisasi seperti halnya disipliner ilmu sosial lainnya, semisal seperti sosiologi, studi pendidikan, geografi sosial, dan lain-lain. Nah, berharap ke depannya nanti mungkin dapat kita sarankan di dalam kurikulum dapat kita sisipkan, yaitu membahas tentang yang bertemakan tentang gender. Mungkin itu demikian yang dapat saya simpulkan. Untuk selanjutnya ada sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu. Silakan untuk bertanya atau memberikan saran atau argumennya dalam diskusi kita pada siang menjelang sore hari ini. Dipersilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan. Dengan hormat saya silakan. Mungkin ada yang ingin bertanya? Oh iya, kepada Ibu Nuraisyah, silakan Bu. Ya, assalamualaikum. Ya, gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu.
siang, Ibu. Saya Iya. Aisyah dari Aceh, ingin mengajukan pertanyaan. Jadi gini, saya kebetulan mengajar di daerah yang cukup patriarkis sih, di mana siswa ya yang laki-laki itu agak susah menerima instruksi kalau yang ngasih itu guru perempuan gitu daripada guru laki-laki. Tapi kalau saya ajak kolega saya untuk berdiskusi, mereka tuh kayak denial gitu, kayak yang enggak kok, itu perasaan kamu aja kok, kayak gitu. Padahal ya saya juga lihat sendiri kolega-kolega saya yang yang tidak menerima kenyataan ini tuh kerepotan sendiri dalam menertibkan siswa laki-laki gitu. Terus kalau misalnya saya bahas isu kesetaraan gender di sekolah gitu, beberapa guru itu udah langsung ngeblok gitu, langsung itu kan paham liberalisme, itu budaya barat, bahkan kadang-kadang langsung ngejudge kalau itu tuh nggak sesuai syariah Islam gitu. Bagaimana sih cara mengedukasi orang-orang yang sudah memiliki prasangka negatif di awal ini agar mau gitu bergerak bersama untuk menciptakan sekolah yang memberi ruang aman dan sensitif gender untuk semua siswa. Terima kasih. Iya. Nah, mungkin pertanyaannya ditampung dulu, untuk jawabannya nanti kita dengarkan setelah sesi kedua ya. Mungkin untuk pertanyaan berikutnya, silakan saya batasi untuk 2 penanya saja. Ada lagi? Oh, dari Pak Nur Arfianto. Silakan Bapak. Terima kasih Bu. Apakah suara saya sudah terdengar? Iya, sudah. Baik. Beberapa bulan yang lalu saya membaca buku karangan Carol Dweck, seorang profesor psikologi dari Universitas Stanford. Di dalam bukunya dia membahas salah satu temuan dalam penelitiannya terkait gender di pembelajaran sains. Jadi di Amerika sana kencang sekali persepsi gender yang memandang bahwa siswa perempuan itu tidak lebih cerdas dari siswa laki-laki dalam mempelajari sains. Nah, di sana siswa perempuan itu dianggap, kalau bahasanya itu, tidak punya modal kognitif yang lebih baik dibandingkan siswa laki-laki. Nah, akhirnya kalau dilihat dari penelitian secara psikologi ya, ternyata sebenarnya siswa laki-laki dan perempuan itu punya modal kognitif yang sama. Akan tetapi, karena sudah ada perspektif seperti itu, mengakibatkan siswa perempuan itu sudah minder terlebih dahulu. Nah, yang hal ini menyebabkan hasil pembelajarannya lebih rendah dibandingkan siswa laki-laki. Nah, kalau misalkan saya bawa ke konteks Indonesia, justru yang terjadi sebaliknya. Ketika di pembelajaran sains, kecenderungan siswa perempuan justru lebih aktif dibandingkan siswa laki-laki. Seperti contoh misalkan kita memberikan tugas atau memberikan soal, siswa laki-laki itu cenderung menunggu, dan muncul perspektif bahwa sebenarnya siswa perempuan itu dipandang lebih cerdas dibandingkan siswa laki-laki. Nah, padahal menurut saya, kalau misalkan kita melihat hasil penelitian dari Carol Dweck itu, seharusnya kan sama saja ya, artinya siswa perempuan dan siswa laki-laki itu punya modal kognitif yang sama. Akan tetapi di Indonesia sendiri, saya lihat siswa laki-laki justru melabeli sendiri gitu loh. Kalau di Amerika itu kan dilabeli, tapi kalau di Indonesia malah melabeli sendiri bahwa siswa laki-laki itu menganggap bahwa siswa perempuan itu lebih cerdas dalam mempelajari sains seperti itu. Mohon tanggapannya, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengajukan pertanyaan. Nah, untuk sesi jawabannya mungkin kita tunda dulu ya, karena kita masih ada satu pembahasan lagi tentang buku yang selanjutnya yang nanti akan dimoderatori oleh Ibu Cut Dewi. Mungkin untuk sesi kedua saya persilakan kepada Ibu Cut. Mengingat waktu juga singkat, silakan Ibu Cut, dengan penuh hormat saya persilahkan.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Cut Dewi dan Ibu Dini Nur Fadila yang telah memaparkan tentang tema kita yang kedua. Sangat bagus sekali ya. Apalagi untuk kita para kaum perempuan di Indonesia ini, semoga kedepannya kita sebagai kaum perempuan dapat menunjukkan eksistensinya sebagai warga negara Indonesia yang sama di mata dunia gitu, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, terkait dengan pertanyaan yang diajukan oleh Bapak Ibu yang tadi sudah menanya, ada 2 orang. Pertanyaan pertama yang ditujukan kepada Ibu Nurul, yang pertama itu berasal dari Ibu Nur Aisyah, di mana pertanyaannya itu adalah bagaimana menanggapi sikap para guru atau teman sejawat mengenai pendidikan gender, di mana mereka itu kurang atau istilahnya memandang sebelah mata tentang pendidikan gender. Yang kedua itu pertanyaan datang dari Bapak Nur Arfianto Himawan, yaitu meminta tanggapan juga, di mana bahwa ada di suatu daerah ya Pak, suatu negara tadi ya, yang memandang bahwa siswa perempuan tidak lebih cerdas dari siswa laki-laki, sedangkan sebenarnya antara siswa perempuan dan siswa laki-laki memiliki kompetensi yang sama. Nah, untuk tanggapannya saya persilahkan kepada Ibu Nurul. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Ibu Mariati, terima kasih kepada Bapak dan Ibu tadi yang telah bertanya ya, Ibu Nur Aisyah ya, dan juga Bapak Nur Arfianto. Mungkin sebenarnya ini diskusi saja, karena hal-hal yang terjadi di sekitar kita pun juga terjadi juga gitu di daerah-daerah. Mungkin memang levelnya aja yang ini masih ada tolerannya, ini kok benar-benar tidak aware atau benar-benar antipati terhadap kajian-kajian gender karena tadi dianggap liberal. Yang perlu kita pahami juga terkadang memang society kita menganggap bahwa jika mempelajari gender atau feminis mengartikan bahwa perempuan ingin di atas laki-laki atau pokoknya intinya jangan kita perempuan ini harus run the world girls gitu ya kalau kata Beyonce, tapi padahal untuk mencapai kata setara aja itu masih perlu diperjuangkan, masih sangat panjang. Jadi sehingga untuk lebih dari laki-laki pun kita masih bisa gitu kan ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga bahwa dalam mencapai kesetaraan ini juga perlu upaya yang luar biasa dari semua stakeholder juga gitu ya. Juga di beberapa ya di bidang akademik tentunya lewat kurikulum misalnya. Lalu di society tentunya lewat lingkungan masyarakat yang juga mendukung atmosfer terkait dengan kesetaraan gender. Hal ini akan susah tercapai tentunya jika ya di antara dua di antara tiga atau bahkan satu di antara tiga ini tidak mendukung gitu. Jadi jika ingin menginginkan kesetaraan gender ini dapat terwujud, tentunya semua pihak juga turut membantu untuk mempromosikan hal ini. Ya kalau misalnya bisa lewat pendidikan, tentunya lewat pendidikan. Misalnya di rumah kita berbagi peran misalnya antara anak perempuan dan anak laki-laki, tentu kalau bisa ya tidak dibedakan bahwa anak laki-laki juga boleh menyapu, lalu juga anak perempuan juga yang menyapu, cuci piring, dan ini bukan pekerjaan domestik hanya dilakukan oleh perempuan. Karena selama ini kita tahu bahwa pekerjaan-pekerjaan domestik hanya dilakukan oleh perempuan, sehingga melanggengkan patriarki tadi, budaya patriarki yang memang sudah di rumahnya sudah ada, misalnya bahwa menganggap perempuanlah yang memasak, hanya perempuan yang memasak, hanya perempuan yang beberes gitu, atau sebaliknya laki-laki yang bisa menyetir, perempuan nggak boleh nyetir. Nah ini kan berarti di dalam lingkup keluarga pun sudah melanggengkan budaya patriarki, sehingga saat di sekolah pun akhirnya mempraktikkan itu gitu. Yang tadi Ibu katakan bahwa guru perempuan bahkan tidak dianggap, kita sudah guru loh padahal. Kalau relasi kuasa antara guru dan siswa itu kan harusnya lebih kuasa
kalau dibilang, tapi nggak boleh nih, kan lagi sekolah merdeka ya, kampus belajar segala macam, jadi nggak boleh harus merdeka. Tapi seenggaknya kita tahu bahwa memang ketika di lingkungan, di rumah gitu ya, di masyarakat sudah melanggengkan budaya patriarki itu ya nonsen juga gitu akhirnya jika dipraktikkan di dalam ruang kelas. Apalagi kalau ngomongin tentang konten semuanya, bahwa laki-laki dan perempuan harus setara, peran laki-laki dan perempuan ini tidak jauh berbeda, bahwa sama-sama bisa interchange gitu ya, bisa dipertukarkan gitu. Hal ini jadi siswa jadi merasa enggak sih, di rumah laki-laki enggak nyapu gitu ya, tidak cuci piring gitu, saya tidak diwajibkan untuk itu, sehingga saat di sekolah pun dia mempraktikkan yang dia ketahui, pengalaman-pengalaman dia di rumah, di masyarakat, akhirnya dia dapatkan di sekolah. Oh, guru-guru misalnya yang laki-laki ya, ini saya tidak menyinggung siapa guru-guru laki-laki, tapi paling itu guru laki-laki kalau misalnya dia juga mencontohkan hal tersebut terhadap guru perempuan, tidak didengar, tidak memberikan kesempatan, pada akhirnya siswa-siswa laki-laki pun juga akan menirukan hal tersebut secara tidak langsung. Jadi ini merupakan tantangan kita bersama gitu ya, untuk akhirnya dapat membuat kesetaraan gender menjadi dapat terwujud, intinya seperti itu. Jadi kalau menurut saya ini bukan hanya di daerah Ibu atau di Aceh, tapi saya rasa di beberapa daerah pun budaya patriarki ini masih langgeng, dan bagaimana untuk mendobraknya tentunya perlu usaha yang keras juga dari berbagai stakeholder, juga kita sebagai akademisi, sebagai pendidik, untuk terus tidak henti-hentinya gitu ya mempromosikan gender equality ini. Kalau untuk yang kedua, atas tanggapan dari Pak Nur yang dari Cambridge atau Oxford, tadi saya agak-agak lupa, bahwa memandang siswa perempuan dan laki-laki berbeda untuk urusan STEM ya. Biasanya memang di kajian-kajian STEM ini, science, teknologi, engineering, dan matematik ya, itu memang banyak sekali juga jurnal-jurnal atau artikel penelitian yang mempublis terkait dengan hubungan antara STEM dan juga siswa perempuan atau dengan perempuan. Kalau misalnya di Barat ya, misalnya berarti di Amerika atau di Inggris atau di Europe, Western, mungkin biasanya sangat menonjol saintis laki-laki lebih menonjol dibandingkan perempuan. Tadi kalau pengalaman Bapak menekankan bahwa nyatanya di Indonesia banyaknya malah perempuan gitu yang lebih pintar matematika atau lebih pintar dalam segi sains gitu. Sebenarnya kita bisa melihatnya di ada tiap tahunnya United Nations ya, PBB mengeluarkan report, gender report gitu, dari tiap-tiap negara. Di tahun 2020 terakhirnya reportnya, kita itu ranking 85 dari 153 akan global gender gap indeksnya gitu. Nah, salah satunya yang disorot adalah terkait dengan yang tadi Bapak katakan, di education and skill. Nah, di STEM ini memang kalau misalnya dilihat dari datanya, untuk laki-laki dan perempuan tetap Pak masih masih tinggi memang laki-laki di skor 29, sedangkan female masih hanya 12. Jadi kita bisa lihat, sedangkan untuk misalnya tentang yang tingginya perempuan dibanding laki-laki, educational. Benar tadi kata Bu Dini bahwa memang guru gitu ya atau pendidik biasanya stigmanya lebih diperankan oleh perempuan dibandingkan laki-laki, dan terbukti memang di gap index report dari PBB ini menunjukkan bahwa ekonomik, saya lupa deh nama apa namanya, World Economic Forum di WEF ini, Global Gender Gap Report di tahun 2020 memang menunjukkan Indonesia tidak, gap-nya itu antara laki-laki dan perempuan di STEM juga masih lumayan tinggi, tadi di skor 29 dan juga 12, meskipun kita bisa melihat dalam praktiknya mungkin di sekolah gitu ya, masih terlihat bahwa perempuan lebih lebih aktif di dalam ruang kelas gitu ya, saat materi-materi terkait dengan sains dan maupun matematika. Tapi ketika mungkin di dunia kerja, lalu juga di profesi, mungkin tetap laki-laki biasanya dalam dunia STEM lebih menonjol. Bisa dilihat bahwa lowongan-lowongan kerja pada hal-hal teknik itu pasti persyaratan pertama sudah pasti laki-laki. Jadi perempuan sudah tidak boleh, meskipun misalnya sarjana teknik, nuklir segala macam, tapi kalau sudah requirement-nya satu adalah laki-laki, tentunya sudah tidak bisa perempuan untuk melamar di pekerjaan seperti itu. Dan ini perlu diperhatikan juga bahwa ternyata
kalau misalnya modalnya sama, laki-laki dan perempuan memiliki knowledge yang sama, seharusnya diberikan kesempatan juga yang sama. Dan ini yang diperjuangkan oleh feminis, agendanya tuh ini, bukan menginginkan perempuan lebih tinggi dari laki-laki, tetapi paling tidak kita mendapatkan kesempatan yang sama. Mau hasilnya tetap laki-laki yang lebih tinggi skornya, ya nggak apa-apa, as long as dari kesempatan awal startnya kita di titik yang sama. Seperti itu sih agendanya. Mungkin itu yang bisa saya tanggapi. Sama salah satu lagi yang terakhir dari Pak Jody, perbedaan, maaf Bu Mariati, saya tanggapi ya sekalian terkait dengan perbedaan gender pedagogi dan feminis pedagogi. Sedikit saja, meskipun sama-sama pedagogi ya ilmu tentang kita mempelajari, kita mendidik gitu ya, ilmu tentang mendidik. Kalau feminis tadi ditekankan akan perempuannya, karena memang feminis ya objeknya dan subjeknya sudah perempuan, memperjuangkan hak-hak perempuan dari segi politik dahulu kala gitu ya, dari gelombang-gelombang feminis yang ada. Dan kalau misalnya ngomongin gender tadi bukan hanya berbicara terkait tentang perempuan, tapi juga mengenai hal-hal yang peran laki dan perempuan itu bisa dipertukarkan, lalu laki-laki dan perempuan memiliki hak dan juga kesempatan yang sama di ruang publik, di ruang negara bermasyarakat, dan itu yang perlu ditekankan dalam gender pedagogi ini, antara laki-laki dan perempuan untuk konstruksi sosialnya itu tidak jauh berbeda loh, berbeda dengan feminis pedagogi yang jelas goals-nya itu tentang perjuangan hak perempuan. Seperti itu. Terima kasih. Iya, terima kasih kepada Ibu Nurul atas tanggapan dan jawabannya yang sangat bagus. Mungkin untuk sesi tanya jawab tema yang kedua, ada yang telah dipaparkan oleh Ibu Dini. Kepada Bapak Ibu, silakan untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapannya terkait dengan pemaparan yang telah disampaikan oleh Ibu Dini. Bu Nurul, ada yang tanya, Pak Jody nanya lagi, pengertian pedagoginya belum dibahas katanya. Iya betul. Iya ketinggalan dari tadi apa-apa Bu, aja. Silakan Bu, silakan. Iya, kalau mungkin gimana kalau Bu Dini ya, kalau pedagogi. Biar sama-sama. Mungkin pada dasarnya dari yang sudah dibahas di awal pertama kali tadarus, banyak sekali keluar kata pedagogi. Secara keilmuan, pedagogi diartikan seperti kita tahu adalah ilmu atau seni untuk menjadi seorang guru gitu ya. Pada akhirnya bagaimana kita seorang guru dapat memiliki strategi pembelajaran, gaya pembelajaran dan lain sebagainya. Jadi pedagogi ya bagaimana kita sebagai guru untuk mengajar. Itu gak sih? Boleh ditambahkan mungkin ke Bu Dini, silakan. Skill kali Bu ya, skill ya Bu. Lebih ke skillnya si pengajar gitu. Iya, itu Pak. Jadi ya. Oke, itu tanggapan dari Ibu Nurul. Mungkin dari Ibu Dini ada yang ingin ditambahkan atau ingin disampaikan mengenai pertanyaan dan pernyataan tadi dari Bapak Ibu. Silakan Ibu Dini. Ini Pak Jody Jakob ini tanya. Jadi pedagogi itu tentang mengajar. Iya Pak, tentang mengajar. Bagaimana Bu Dini? Kalau misalnya kita mendalami terkait pedagogi kan memang selalu berhubungan dengan yang tadi seperti Bu Nurul bilang, memang strategi, kemudian juga tujuan. Jadi kalau misalnya kita kaitkan dengan feminisme dan juga tadi terkait dengan gender, kemungkinan memang mengarah kepada strategi atau tujuan dari gender itu sendiri. Kemudian tujuan dari feminisme itu seperti apa, strateginya bagaimana, mungkin lebih arah situ gitu. Karena kan kita juga ya, jadi memang seperti itu. Jadi tidak hanya sekedar mungkin pembelajaran ya, tapi ini kalau misalnya dikaitkan dengan feminisme, ya itu tadi yang seperti yang Bu Nurul sampaikan, strategi, tapi strateginya mungkin lebih kepada strategi dari feminisme itu seperti apa dan bagaimana caranya untuk memberikan arahan
terkait dengan gender dan juga feminis. Makanya dibilang sebagai pedagogi gender, pedagogi feminisme seperti itu. Nah, ada lagi nih Bu dari Pak Jody. Oh, jadi pedagogi bukan tentang mendidik ya, Bu? Bagaimana, Bu? Jadi kalau pedagogi itu tidak hanya mendidik sebenarnya, karena kan kalau pedagogi yang ada di pemikiran kita mungkin kompetensi guru ya, tapi kan betul. kalau dari ilmu secara luas kan pedagogi bisa dihubungkan ke berbagai ilmu yang lain seperti tadi yang gender dan juga feminis. Jadi tidak hanya stuck pada satu pemahaman bahwa pedagogi itu harus berhubungan dengan pembelajaran atau mendidik. Seperti itu sih sebenarnya kalau menurut pemahaman saya lah. Seperti itu. Terima kasih Bu ya, mengingat waktu ya Bu ya, kita buka aja ya sesi tanya jawab kepada partisipan yang mau bertanya pada topik yang disampaikan oleh Ibu Dini Nurfadilah. Saya batasi, mohon maaf ya, 2 orang saja, mengingat waktunya ya. Tinggal beberapa menit saja. Silakan. 2 penanya. Sepertinya tidak ada pertanyaan. Nah, ada tuh Bu. Bu Cut ada yang bertanya, Bu Cut. Oh iya, ada pertanyaan dari Bu Nur Raisiah juga nih. Bu Nur Asia ini satu provinsi sama saya nih, dari Aceh. Di Aceh ya Bu ya? Aceh. Berarti meskipun guru biologi boleh mengajar kesetaraan gender di kelasnya, atau hanya terbatas untuk guru BK, guru PAUD, atau guru PKN saja? Ini Boleh langsung dijawab saja. Dijawab ya. Iya, silakan Bu. Tadi pertanyaannya, meskipun guru biologi boleh mengajarkan kesetaraan gender, kan sebenarnya kesetaraan gender itu nggak harus dijelaskan, karena kan nggak ada mata pelajarannya ya, Bu Nur. Jadi memang kadang-kadang di kelas ya kita bisa selipkan aja. Jadi memberikan kesempatan kepada siswa perempuan dan laki-laki memberikan pertanyaan, kemudian jawaban, itu juga sudah wujud dari memberikan contoh kesetaraan gitu. Jadi nggak harus secara spesifik, tapi terkadang kita juga bisa menyelipkan gitu dengan contoh-contoh perilaku seperti itu. Jadi memang kesetaraan gender itu bisa diberikan di berbagai mata pelajaran. Bimbingan konseling bisa, di PAUD juga bisa, di pendidikan kewarganegaraan juga bisa. Kalau di PAUD kan kita misalnya menjelaskan tentang berkaitan dengan profesi ya, misalnya ada nih dokter, kemudian polisi. Nah, kita juga bisa menjelaskan polisi itu tidak hanya laki-laki gitu, ada polisi juga seorang polwan, polisi perempuan, kemudian perempuan dan laki-laki bisa berprofesi sebagai apapun ya, maksudnya dalam artian tuh dokter juga ada perempuan gitu, jadi bisa diajarkanlah secara implementasi ya, bukan ilmu yang benar-benar mendalam terkait dengan gender aja. Gitu sih kalau menurut saya. Kalau Bu Nurul ada tambahan? Iya, mungkin nambahinnya kalau misalnya terkait dengan mata pelajaran biologi, malah menurut saya ini juga jadi beban untuk guru biologi juga, malah untuk mempromosikan kesetaraan gender. Misalnya juga kenapa akhirnya di kita gitu ya sering malu berbicara dengan gender atau sangat tabu ngomongin tentang sex education, karena memang tidak secara gamblang menjelaskan gitu ya, atau masih malu-malu karena tadi terbentur budaya atau dan lain sebagainya. Misalnya kalau memang istilah penis, vagina, dan payudara itu memang menjadi hal yang ilmiah dalam dunia akademis, itu tidak masalah untuk dikatakan tidak anu itu ini gitu. Nah, itu tersirat dan akhirnya membuat
oh ngomongin itu berarti tidak baik gitu. Padahal dalam dunia akademik itu merupakan hal yang wajar untuk dibicarakan, apalagi ngomongin tentang biologi. Nah, dan hal ini pun menjadi tanggung jawab sebenarnya setiap guru untuk juga mengintegrasikan nilai-nilai kesetaraan gender tadi. Jadi bukan hanya dibebankan pada guru-guru BK gitu ya, guru-guru PKN apalagi, dan guru agama. Kalau ngomongin tentang agama, apalagi dalam hal ini agama Islam, sebenarnya sudah banyak scholars dari feminis yang berbasis agama Islam, apalagi di UIN gitu ya, itu sudah banyak membahas tentang perspektif Islam, perspektif gender dalam Islam. Seperti saya memfollow Ibu Nur Rofiah, salah satu dosen dari Prodi Ilmu Tafsir Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. Beliau sering sekali ada kajian-kajian terkait dengan gender dan juga Islam, bahwa memang ini tidak harusnya dibenturkan gitu ya, tetapi ada hal-hal yang memang beriringan dan juga bisa dikolaborasi gitu, bahwa memang setiap manusia memiliki kesetaraan gitu kalau dihubungkan dengan agama. Tapi saya tidak panjang akan berbicara tentang itu karena bukan keahliannya. Jadi mungkin bisa banyak sekali scholars feminis yang juga membahas terkait dengan gender equality dari sisi agama. Seperti itu. Ya, terima kasih Bu Dini. Bu Nurul, ini ada pertanyaan nih dari Bapak Mufarid Huzairi dari Makassar. Beliau bertanya, termasuk memberi kesempatan kelas laki-laki di madrasah sebagai responden dalam penelitian mahasiswa peneliti, itu bagaimana solusinya, Kak? Silakan. Bu Dini dulu. Ya, ini maksudnya bagaimana ya? Maksudnya memberikan kesempatan kelas laki-laki di madrasah sebagai responden. Setahu saya kalau ini responden dalam penelitian mahasiswa penelitian. Mungkin memberikan kesempatan kepada laki-laki untuk menjadi responden gitu ya? Iya, kali mungkin seperti itu, Bu. Tapi kalau menurut saya memang penelitiannya tentang apa dulu nih? Kalau misalnya setahu saya banyak penelitian kita yang memang mengharuskan untuk memberikan kesempatan respondennya tuh harus laki-laki dan perempuan ada gitu. Karena kan kalau gender juga kan perspektif gender juga kan harus ada perspektif dari laki-laki juga terkait dengan gender. Jadi kalau menurut saya ya harus diberi kesempatan laki-laki dan perempuan untuk menjadi responden. Itu sih, Pak Muhammad Fahmi. Bapak Ibu, ini sudah pukul 4. Bagaimana? Sebentar. Kepada siapa? Pak Afdal ada MC kita siapa, Bu? Pertama tadi. Sebentar. Mungkin maksudnya kelas laki-laki dan perempuan di madrasah. Berbeda. Jadi kalau di madrasah memang ada kelas yang laki-laki saja dan perempuan saja. Setahu saya di Al-Azhar Kairo juga seperti itu, setingkat universitas. Nah itu yang juga jadi perhatian juga. Kok waktu itu pernah ada bahasan dosen perempuan itu tidak bisa mengajar di universitas kampus yang laki-laki, sedangkan yang dosen laki-laki bisa mengajar di kampus yang perempuan. Itu menjadi isu dalam dalam gender di dunia pendidikan, di pendidikan tinggi khususnya di yang bernuansa keagamaan seperti itu. Dan saya sih juga nggak tahu jawabannya juga karena itu ranahnya ranah yang gender sudah perspektifnya sudah Islam atau berbasis agama, sehingga mungkin butuh sudut pandang yang lebih dalam tentunya dalam mengkaji hal-hal tersebut. Iya, makasih Bu Nurul. Bu Dini, terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Atau kita tutup? Tapi kalau di sekolah mungkin begini ya Bu Dini, Bu Nurul, kesetaraan gender ini juga harus dibedakan dengan kodrat. Misalkan pembagian kelompok ketika pindah-pindah meja tuh kalau ada laki-laki, biar laki-laki, bukan begitu? Harusnya sih nggak begitu ya. Kadang-kadang kita juga, ya itu dia, makanya kadang-kadang di sekolah sendiri kita tuh masih suka lupa gitu. Maksudnya, misalnya pembagian kelompok tuh yang cowok-cowok semua. Terus kalau untuk
apa namanya, mendorong-dorong meja, udah yang laki-laki aja, yang laki-laki. Padahal kan sebenarnya nggak begitu ya, maksudnya ya kalau bisa sih harus saling bekerja sama sih mengajarkannya. Jadi memang sih kalau di budaya, betul yang tadi Bu Nurul bilang, memang kalau di keluarga mereka kan kita nggak tahu ya mereka itu pahamnya ke arah mana gitu, apakah patriarki ataukah matrilineal gitu kan. Tapi kalau di sekolah kan kita bisa sedikit-sedikit memberikan pemahaman lah, dan bisa memberikan apa ya namanya, implementasi lah kepada siswa gitu. Tapi mungkin agak sulit kalau misalnya tadi berbicara yang ada di madrasah ya, karena kan berbeda gitu kelasnya. Tapi kalau untuk sekolah yang umum, kalau bisa memang kita jangan membedakan. Jadi kita harus sama-sama. Jadi kalau misalnya ngangkat kursi, ngangkat bangku, ya kalau bisa saling bahu-membahu. Jadi jangan bergantung, aduh tunggu anak laki-laki, tunggu anak laki. Nggak harus begitu sih. Gitu kalau yang ngapus yang ngapus papan tulis yang perempuan gitu ya, bagian yang perempuan yang ringan-ringan aja ya udah sangat gender banget, pembagian peran kelasnya sudah terlihat, dan itu yang hilangkan pelan-pelan, mungkin ya nggak bisa langsung brek gitu, tapi mungkin nggak bisa langsung bisa pelan-pelan untuk mengintegrasikan nilai-nilai tadi itu sih. Makanya memang kalau belajar gender tuh menarik ya Bu Nurul. Iya. Karena kita berhubungan dengan konstruksi sosial di masyarakat. Dan yang masyarakatnya bisa saja dinamis, berbeda-beda gitu. Tiap berbeda, tiap daerah berbeda, nilai-nilai budaya berbeda. Jadi juga harus pelan-pelan dan agak lebih sensitif gitu. Ya, dan karena, takut tergesek dengan basis agama tadi. Iya, karena kan seperti kita tahu juga tadi di Swiss misalnya di barat ya, misalnya di negara bagian barat, itulah Eropa, yang kita tahu mereka kan lebih liberal gitu kan, lebih memberikan kesempatan, ternyata di dalam akademiknya sendiri mereka juga mengalami masalah diskriminasi. Jadi memang tidak selalu berhubungan dengan agama ya. Jadi memang budaya terus konstruksi sosial juga memang mempengaruhi. Ya, bahkan kalau di Indonesia kalau ngomongin pemerintahannya, bahkan sampai sekarang representasi perempuan 30% di DPR pun belum terwujud sampai sekarang, dan itu kan masih jadi PR banget untuk kita ngomongin kesetaraan gender selama yang merepresentatifkan kita saja sebagai perempuan di dalam DPR gitu aja masih belum sampai 30%. Itu 30% ya berarti nggak ada setengahnya, itu aja belum terwujud gitu, jadi masih sangat panjang sih. Betul sekali. Jadi bagaimana ini ibu-ibu? Kayaknya mungkin sudah dulu ya, udah mau buka puasa. Iya, mungkin ini gender juga nih yang masuk bapak-bapak aja. Selain ibu-ibu, ternyata banyak bapak-bapak juga yang tertarik dengan tema kita pada sore hari ini ya, Ibu Dini dan Ibu Nurul dan Bu Cut. Bagaimana terkait dengan waktu, kita sudah memasuki pukul 16:13 waktu Indonesia Barat. Bu Mariati, mohon maaf, ini mungkin untuk closing kali ya. Ada di sini ada Pak Ano ya, terus ada juga Kang Iman, ada Oji. Pak siapa tadi? Oh iya. Mas Anggi mungkin ada yang mau memberikan statementnya mungkin. Bang Fauzi mau bikin cilok katanya. Gender. Mari kita dengarkan tanggapan dari bapak-bapak. Iya, bapak-bapak mengenai kesetaraan gender. Mungkin dari Pak Ano. Kalau ngomongin gender, tentang gender dan apa namanya, dan dapur, sebenarnya chef internasional di hotel bintang 5 banyak laki-laki. Iya, laki-laki benar. Chef Juna ya, memang bisa. Nah, dari 3 juri di MasterChef aja yang perempuan kan hanya doang. Jadi memang sebenarnya bisa dikaitkan dengan semua hal gitu yang berbau-bau. Nah, gitu. Ya, Pak Ano mau memberikan closing statement mungkin. Oh, Mas Anggi ya, silakan. Ya, terima kasih. Paparan siang sampai sore hari ini tadi saya tidak terlalu menyimak detail ya, tapi saya menyimak inti-intinya dan sangat menikmati paparan dari kedua narasumber. Dan saya pikir memang isu ini adalah isu yang sangat penting diadres di dunia pendidikan kita ya. Jadi saya pikir mungkin ini PR juga ya buat P2G nih, Kang Iman, gender mainstreaming di
guru-guru seluruh Indonesia ya, karena kan kita punya basis jamaah yang cukup banyak ya saya pikir, dan mungkin ini ada sesi-sesi khusus untuk Mbak Dini dan Mbak Nuno ya ke depan ya, menurut saya misalnya nggak apa-apa misalnya tema buku yang sama gitu, kemudian kita coba sampaikan ke teman-teman P2G guru-guru ya. Jadi karena kan kalau kita lihat ya isu ini menjadi sangat penting, dan juga tentu ada kontekstualitas ya, tadi juga disampaikan bahwa dalam situasi banyak hal ini juga perlu disesuaikan ya, maksudnya kan bagaimanapun teori ini dibawa lewat barat gitu, tapi kemudian juga bagaimana kita bisa memposisikan dalam konteks Indonesia tanpa kemudian harus bertabrakan dengan isu keagamaan gitu, misalnya isu lokalitas, isu budaya. Dan dalam banyak situasi budaya di Indonesia justru banyak perempuan-perempuan perkasa kan, misalnya di Bali, kalau di Papua itu mama-mama Papua justru yang bergerak untuk memperkuat ekonomi keluarga gitu. Kemudian banyak juga nelayan-nelayan perempuan, ya misalnya juga di Aceh dan lain-lain, isu nelayan-nelayan perempuan. Kalau saya melakukan riset tentang nelayan ya, misalnya justru mereka jadi topangan utama keluarga gitu. Misalnya kemarin saya ke Sulawesi Selatan, misalnya di Makassar, ada sosok ibu, saya lupa Bu Nur Hayati atau siapa itu, yang dia prihatin dengan situasi lokal di mana kemiskinan, kemudian perempuan yang angka pendidikannya rendah, kemudian kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian dia bergerak untuk melakukan pemberdayaan, dan dia pikir bahwa semua dimulai dari perempuan gitu, dari perempuan. Kemudian akhirnya beberapa tahun kemudian ada pergerakan secara formal, pendidikan formal meningkat, kemudian juga kemudian keterampilan perempuan meningkat dan lain-lain. Nah itu yang menurut saya melalui pedagogi ini menjadi sangat penting sebetulnya ya. Dan kalau kita lihat di konstruk pendidikan kan kayaknya masih agak terpinggirkan ya Mbak Dini ya. Mbak Dini juga orang yang sehari-hari bergelut di kementerian misalnya ya, pastikan juga banyak tantangan juga ketika mencoba mengkonstruk isu ini dalam konteks ruang pendidikan atau kebijakan ya. Dan kalau bicara apa ya, seperti publikasi terbaru UNESCO ya yang tentang bagaimana imajinasi pendidikan masa depan, misalnya isu gender juga menjadi bagian penting dalam ruang pendidikan. Dan saya pikir itu jadi tugas Kang Iman, Kang Fauzi, juga Mbak Dini dan Mbak Nunu, juga teman-teman di sini semua ya, yang memang terlibat langsung, karena bagaimanapun di lapangan itu strugglingnya luar biasa ya, maksudnya bahwa banyak perempuan yang punya problem menghadapi isu kekerasan seksual misalnya yang terbaru, misalnya kan bagaimana isu-isu itu baru meletup sekarang ya, padahal sudah puluhan tahun terjadi gitu. Di ruang akademik juga banyak gitu. Jadi mungkin dan berbagi peran itu menjadi sangat penting ya sekarang ya, misalnya dan mungkin kalau di wilayah perkotaan sudah mulai ya, tapi kalau misalnya di wilayah pedesaan kan banyak hal yang kemudian masih dianggap situasi yang tabu ya, padahal misalnya dalam praktikal mereka kesetaraan gender sudah berlangsung gitu misalnya. Jadi saya mengapresiasi paparan dari Mbak Dini dan Mbak Nunu gitu, dan saya pikir kita bisa lanjutkan gitu setelah Ramadan ya misalnya, atau juga kita mulai membaca teks-teks yang diproduksi oleh perempuan Indonesia gitu di dunia pendidikan misalnya, dan kemudian kita coba lanjutkan gitu, mungkin disertai publikasi-publikasi ya, karena kita juga punya Instagram. Mungkin kita nggak main di website karena nggak ada yang baca gitu, tapi main di Instagram, kemudian mulai bikin quote-quote karena Kang Iman sama Bung Fauzi ini jago, misalnya kita produksi banyak quote-quote yang bagus itu dari tulisan-tulisan yang kita baca gitu terkait dengan isu gender ini. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Kang Anggi, sekalian Kang Anggi disampaikan juga Kang Anggi aja. Ini nanti jadi artikel dikumpulkan gitu ya, diingatkan. Nah itu dia, betul. Itu juga kemarin kan Kang Iman menggagas ide itu bahwa hasil tadarus ini ada publikasinya gitu ya, karena bisa dibaca lagi kan sama teman-teman secara luas gitu. Karena kalau saya lihat juga banyak NGO yang
bahkan literatur review yang sangat sederhana mereka publikasikan kemudian jadi bagus gitu. Jadi kayak misalnya cuma beberapa, apalagi kalau ini kan kita punya PowerPoint yang serius, tinggal dinarasikan ulang gitu. Tadi saya juga lihat PowerPoint-nya bagus-bagus memang. Pas saya lihat PowerPoint saya kok kata-kata semua yang nggak ada powernya gitu. Kalau ini power semua. Jadi itu mungkin juga penting ya. Ya banyak tugas yang bisa kita lakukan ya, karena kemarin juga kan ketika kita mulai siapa nih representasi perempuan untuk bicara di tadarus pedagogi, jangan laki-laki semua. Agak sulit juga kan untuk dapat nama Mbak Nunu dan Mbak Dini ini kan, padahal kan banyak banget anggota P2G yang perempuan dan tangguh-tangguh gitu misalnya. Jadi ya nanti gantian Bu Cut bisa presentasi, kemudian Bu Mariati bisa presentasi dan lain-lain. Itu saja mungkin dari saya. Tetap semangat. Ini luar biasa, ini dahsyat. Menjelang akhir Ramadan kita masih bertadarus. Terima kasih. Sehat semua. Ya, terima kasih. Terima kasih Kang Anggi. Iya, mungkin Pak Ano atau Kang Iman. Atau mungkin kayaknya dicukupkan dulu. Saya cukup dengar saja. Mungkin dicukupkan dulu kali ya. Oke deh. Iya, ini karena tadi Bang Satriwannya sudah meninggalkan Zoom. Sudah Leva. Iya, mungkin terima kasih juga buat Bu Mariati atas kesediaannya untuk menjadi moderator. Kemudian juga terima kasih juga untuk Bu Cut sudah mau meluangkan waktunya untuk menjadi moderator, dan Bapak Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk ikut tadarus sesi terakhir. Dan mudah-mudahan ini bukan menjadi yang terakhir, tapi akan ada lanjutan-lanjutan sesi lainnya. Dan terima kasih juga untuk Bu Nurul yang sudah memberikan ilmunya dan sharingnya terkait dengan gender. Mungkin cukup sekian sesi tadarus kita hari ini. Bila ada kurang mohon dimaafkan. Bapak Ibu yang belum melakukan daftar hadir, saya sudah letakkan linknya di chat room, jadi bisa melakukan daftar hadir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin end meeting ya. Iya. Sukses semuanya. Terima kasih. Ya, terima kasih.